Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita lihat polanya dulu. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 0 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, ini polanya menurun satu-satu. 3, 2, 1, 0. Nanti negatif 1 dan seterusnya. Sedangkan hasilnya polanya menurun 3-3. Mulai dari 9, 6, 3, 0. Sehingga 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Sekarang kalau 3 kali negatif 3 sama dengan berapa? Iya, sama dengan negatif 9. Jelas ya? Kita bawa yang ini ke sini. 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. Sekarang ini yang menurun. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. 0 kali negatif 3 sama dengan 0. Ini polanya, ini menurun. Ini justru naik 3-3 dari negatif 9 ke negatif 6, ke negatif 3, ke 0. Sehingga kalau ini menurun menjadi negatif 1 kali negatif 3 sama dengan naik 3 jadi berapa? 3. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan berapa? 9. Paham ya? Jadi polanya seperti itu. Kalau kita perhatikan nih, positif kali positif, jawabnya positif. Positif kali negatif, jawabnya negatif. Negatif kali negatif, jawabnya positif. Ya, jelas. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Kesimpulannya, bilangan positif kali positif hasilnya tetap positif. Sedangkan bilangan negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Pokoknya kalau salah satunya negatif, salah satunya positif, jawabnya negatif. Contohnya, 5 kali negatif 2 sama dengan salah satu kan negatif nih, maka jawabnya negatif, yaitu negatif 10. Negatif 4 dikali 5, salah satu negatif, jawabnya juga negatif, yaitu negatif 20. Titik-titik kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Kira-kira jawabnya positif atau negatif? Positif. Karena kalau salah satu positif, satu negatif, jawabnya negatif. Jadi jawabnya ini positif berapa? 2. 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Kemudian berikutnya, berlaku juga untuk pembagian ya. Positif dibagi negatif. 15 dibagi negatif 3. Salah satu negatif, jawabnya negatif. Jadi jawabnya ini berapa? Negatif 5. Paham ya? Jadi kalau salah satu negatif, jawabnya negatif. Kalau semuanya positif, jawabnya positif. Sekarang yang ketiga, bilangan negatif dikali negatif sama dengan positif. Contoh, negatif 4 kali negatif 2 sama dengan 8. Karena satunya negatif, negatif jawabnya justru positif. Negatif 24 dibagi negatif 3 sama dengan 8 juga positif. Negatif bagi negatif jawabnya positif. Sekarang kita lihat pembagian di bawahnya. Berapa dibagi negatif 4 sama dengan 7? Ini negatif,
Jawabnya positif, berarti ini negatif. Negatif berapa yang dibagi 4 sama dengan 7? Jawabnya negatif 28. Jelas ya? Sekarang berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Dulu kelas 5 pasti sudah belajar tentang sifat-sifat operasi hitung. Yang mana itu? Sifat operasi hitung itu yang nih, 1. Ini berlaku juga untuk bilangan bulat, pertukaran atau komutatif. Semua operasi hitung ini, sifat-sifat ini digunakan tujuannya untuk mempermudah. Kalau tidak menjadi mudah ya nggak usah ngapain ya. Ini pertukaran, jadi maksudnya ditukar tempatnya, sukunya ditukar. Pertukaran ini berlaku untuk penjumlahan dan juga untuk perkalian. Pembagian nggak bisa, pengurangan juga nggak bisa. Contoh, negatif 5 ditambah 12 sama saja dengan 12 ditambah negatif 5. Hasilnya sama, yaitu 7. Perkalian juga, negatif 3 dikali 9 sama saja dengan 9 dikali negatif 3. Ini namanya pertukaran, ditukar ya. Sekarang yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Namanya aja pengelompokkan, dikelompokkan. Berlaku untuk apa? Untuk penjumlahan dan juga untuk perkalian. Contohnya dalam penjumlahan, negatif 8 ditambah 12 ditambah negatif 10. Ini bisa dikelompokkan dulu antara 8 dan negatif 8 dan 12. Kalau ditambahkan dulu dapatnya 4 ditambah negatif 10. Jawabnya negatif 6. Berikutnya kalau yang dikelompokkan yang belakangan, negatif 8 ditambah 12 ditambah negatif 10. Yang dikelompokkan yang 12 dan negatif 10. Jadi negatif 8 ditambah 2. 2 ini hasil dari 12 ditambah negatif 10. Sama hasilnya negatif 6 karena satu negatif, satu positif ini lebih besar, maka jawabnya negatif 6. Ini asosiatif atau pengelompokan. Tadi Ibu sampaikan bahwa pengelompokan itu gunanya untuk mempermudah. Kalau tidak menjadi mudah ya nggak usah digunakan. Kalau ada penjumlahan seperti ini, lalu mengelompokkannya seperti ini. Seperti apa yang baik? Apa 11 tambah 12 dulu? 15 tambah 14? Tentu tidak. Cari yang menjadi mudah. Kalau Ibu lihat ini, 11 ini bisa digabungkan dengan 19. Jadi berapa itu? 30. 12 digabungkan sama 18. Berapa? Tambah 30. 15 dengan 15. Tambah 30. 14 dengan 16. Tambah 30. Habis semua. 1, 2, 3, 4. Semuanya berapa? 120. Ini artinya menjadi lebih mudah dengan cara dikelompokkan atau asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu penyebaran atau distributif. Penyebaran ini berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan, dicampur dengan penjumlahan atau pengurangan. Salah satu contoh ini perkalian terhadap pengurangan. Negatif 5 dikali 20 kurang 4. Menjadi namanya penyebaran, disebar. Negatif 5 dikali 20 dulu. Lalu dikurang negatif 5
Ini negatif 5 dikali dikali 4 bukan negatif ya. Jadi negatif 5 dikali 20 kurang 4 menjadi negatif 5 dikali 20 dikurang negatif 5 dikali 4. Kerjakan dulu ini yang depan, negatif 100. Negatif 5 kali 20. Yang belakang, negatif 5 kali 4, negatif 20. Negatif 100 dikurang negatif 20, diubah jadi penjumlahan menjadi negatif 100 ditambah lawannya ini ya, 20. Ini gedean negatif, maka jawabnya negatif, yaitu negatif 80. Sekian ya, semoga kalian semua paham. Terima kasih.